bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Indriani, NIM 2201020026, kelas 7A1 Akuntansi, mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan, dosen pengampu Dr. Ronald Aprianto, SE MSI. Jadi di sini saya akan membuat tugas video tentang memberikan tanggapan terhadap kasus akuntansi evaluasi hasil keputusan berbasis data pada PT Sumbermaju. Yang pertama itu, data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum perusahaan mengambil keputusan pengurangan pembelian 40% pada barang slow moving. Jadi sebelum mengambil keputusan pengurangan pembelian 40% pada barang slow moving, perusahaan seharusnya melihat beberapa data, diantaranya data penjualan historis, return pengasok, analisis kontribusi margin, biaya penyimpanan, data permintaan musiman, dan data perputaran persediaan. Jadi dengan kelengkapan data ini penting supaya keputusan pengurangan pembelian tidak berdasarkan satu indikator saja. Yang kedua itu, apakah keputusan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data? Berikan alasan. Ya, sudah sesuai perusahaan ya. Nah, karena perusahaan melihat data tentang kenaikan biaya 15%, penurunan perputaran persediaan, kontribusi SKU yang rendah, dan kenaikan biaya gudang. Namun ini masih kurang sesuai karena perusahaan kurang memperhatikan data demand forecasting secara akurat, dan perusahaan tidak melakukan uji simulasi risiko sebelum menurunkan pembelian sebesar 40%. Nah, hal ini terbukti dari munculnya stock out pada produk fast moving, artinya ada data yang kurang lengkap atau analisis yang belum matang. Ketiga, berdasarkan hasil 6 bulan, apakah keputusan yang diambil dapat dikatakan efektif? Jelaskan dengan melihat indikator kinerja. Nah, kalau dilihat dari efisiensi biaya, keputusan ini cukup efektif karena biaya persediaan turun 12%, perputaran naik jadi 6,5 kali, profit meningkat jadi 8%. Artinya langkah pengurangan stok dan promosi clearance berhasil memperbaiki posisi keuangan. Nah, tapi dari ketersediaan barang, keputusan ini belum sepenuhnya efektif karena ada keluhan pelanggan dan terjadinya stock out pada barang fast moving. Jadi efektivitas ini berhasil secara internal namun tidak secara eksternal. Keempat, apa resiko dari keputusan pengurangan pembelian terlalu agresif dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan pelanggan? Menurut saya resikonya yaitu stock out pada produk fast moving, yang kedua pelanggan kecewa yang bisa menurunkan loyalitas, ketiga kehilangannya potensi pendapatan saat permintaan tinggi, keempat citra perusahaan menurun karena dianggap tidak siap memenuhi kebutuhan. Nah, dampaknya jelas pada pelayanan pelanggan, yaitu kualitas pelayanan turun dan pengalaman pelanggan terganggu. Kelima, metode apa yang dapat digunakan perusahaan untuk menghitung penghemat biaya persediaan? Jadi ada 3 metode. Yang pertama itu activity based costing, yang dimana untuk mengetahui biaya penyimpanan tiap kategori produk. Nah, yang kedua ada economy order quantity, untuk menentukan pembelian optimal setelah perubahan kebijakan. Yang ketiga perbanding dengan biaya sebelum dan sesudah atau cost variance analysis selama 6 bulan. Nah, jadi dengan ketiga metode tersebut perusahaan bisa menghitung penghematan secara lebih akurat. Nah, karena bagaimana perubahan rasio perputaran persediaan mencerminkan efektivitas pengendalian persediaan. Nah, menurut saya kenaikan perputaran dari 5 kali menjadi 6,5 kali menunjukkan bahwa stok lebih cepat bergerak, tidak banyak barang mengendap di gudang, perusahaan lebih efisien mengelola pembelian. Jadi perubahan rasio ini adalah sinyal positif bahwa pengendalian persediaan lebih baik dibanding sebelumnya. Yang ketujuh itu, apa rekomendasi Anda agar perusahaan dapat mencegah terjadinya kehabisan stok produk fast moving? Jadi dari sudut pandang mahasiswa ya, perusahaan itu perlu memisahkan strategi antara slow moving dan fast moving. Yang kedua, gunakan forecasting yang lebih presisi, misalnya moving average, exponential smoothing, atau sistem AI. Tentukan safety stock khusus barang fast moving, lakukan monitoring harian untuk item yang paling laku atau yang paling laris gitu kan.
Yang terakhir, buat alarm otomatis ketika stok hampir habis. Nah, jadi dengan cara ini stock out bisa ditekan atau diminimalkan. Dan yang kedelapan yaitu, jika Anda adalah manajer akuntansi, data tambahan apa yang Anda butuhkan untuk membuat evaluasi keputusan yang lebih akurat? Nah, data yang pertama yaitu ada data permintaan real time untuk SKU PSBP, kedua biaya stock out, ketiga data forecast permintaan yang terperinci per kategori, keempat data tingkat kepuasan pelanggan sebelum dan sesudah perubahan, kelima analisis selanjutnya berfungsi tiap item, dan yang keenam kapasitas gudang aktual dan biaya penyimpanan per item. Jadi dengan data-data itu evaluasi lebih akurat dan keputusan selanjutnya bisa lebih tepat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.